Kalau nggak bisa nanti di-connect dulu, berarti nanti di sini datanya ini nanti di-connect nanti. Tapi karena ini aku langsung aja udah aku connect, jadi di add data terserah mau di mana. Contohnya di sini. Iya, ya connectnya sama database. Biasanya connectnya sama database. Terus misal ini ya aku pakai yang IHMB perencanaan. Yang di input itu ada effective area, forest compartment, line cover, sama sample plot. Jadi 4 ini yang utama di add. Nanti muncul kayak gini. Oke. Kalau udah, nanti kita mau geostatistical analysis. Caranya kan di sini belum ada nih di toolbarnya. Di atas ini klik kanan, terus di checklist bagian ini geostatistical analysis. Nah, kadang itu kalau misalnya baru di checklist gini belum bisa dipakai, jadi kita pakai customize dulu, extension. Di sini kadang tuh belum dicentang, nah ini dicentang, terus di close. Udah nih, terus kita bisa pakai. Kita pilih yang geostatistical wizard. Di source dataset ini kita pilih yang sample plot. Sample plot. Data filenya dipastiin yang volume. Terus kita next, finish. Oke. Nah, dia bakalan muncul hasil dari geostatistical wizard tadi. Cuman kan di sini belum menutupi seluruh kompartemennya, areanya ya. Jadi kita perlu extend dia biar menutupi semua petanya ini. Caranya, hasilnya tadi diklik kanan, terus properties, sini ada extend. Nah ini pilih yang karena kita mau sesuai sama peta yang forest compartment. Oke. Nah kan udah ketutup nih. Lanjut, hasilnya ini kita mau convert jadi raster. Klik kanan, terus pilih yang data, export to raster. Ini inputnya dia yang inverse. Terus ini buat output surface-nya. Biasanya tuh kalau di yang masih baru, misal ya aku buat ini di sini itu karena kita mau save-nya raster, kita harus punya geodatabase yang ini. Jadi karena kita belum punya, kita buat di yang new file geodatabase, terus tulis namanya, terserah aku acara 7 2 kali, terus kita namain jadi raster. Udah, ini sesuaiin aja terus di oke. Nah kalau di ArcGIS itu tunggu sampai ada yang di pojok ini ya, yang ada palu-palunya ini, tandanya dia udah berhasil berarti. Nah kalau udah, nah lanjut kita mau copy rasternya. Mau yang cara cepet apa yang cara lama? Harusnya kita kan di ArcGIS Toolbox. Tapi biar gampang kita search aja. Kalau nggak ada di sini bisa cari di sini. Nih search. Harus tunggu sebelahnya. Search aja. Namanya copy raster. Nah yang dari data manajemen. Ini kita klik. Inputnya dia pakai yang raster. Simpannya di tempat yang di database tadi. Namanya copy raster. Ignore backgroundnya kita nolin aja. Terus kan ini pixel type-nya tuh di sini masih desimal. Nah biar nggak desimal kita pakai 32 bit yang sign. Biar nggak desimal. Formatnya kita ganti jadi TIFF. Karena di pengenalan selanjutnya kita pakai data TIFF. Kita oke aja. Nah kalau kayak gini berarti udah berhasil. Terus hasilnya nanti sih, oh ya belum kayaknya, sorry. Nanti hasilnya kayak gini. Nah, jadi dia raster itu warnanya masih hitam putih yang di sini ya.
Karena raster itu belum ada atribut tabelnya, maka kita tambah atribut tabelnya. Caranya search di sini. Namanya build table. Nah, build raster atribut table. Ini inputnya si copy raster tadi. Oke aja. Jadi udah berhasil kalau udah centang. Sekarang kita udah punya atribut table kayak gini. Sedangkan kalau sebelumnya tadi belum ada, tapi gak ada kayak gini ya. Lanjut kita mau klip. Kita klip si copy rasternya ini. Masih di search aja, klip. Ini yang analisis tool ya. Inputnya kita pilih forest compartment, sama klipnya ini kita sambunginnya sama efektif area. Simpannya ada di sini masihan, namanya area efektif. Fungsinya klip apa Mas tadi? Motong. Motong. Area efektif. Nah, nanti dia jadinya ini area efektif yang kita punya segini nih. Terus dari area efektif ini kita mau analisis lagi pakai jurnal statistik. Itu caranya search aja. Jurnal statistik itu kayak dalam satu kawasan itu mau kita representasikan. Jadi ya kita lihat statistik. Jadi kalau teman-teman nggak ada yang di pojok kanannya nanti bisa mana sih? Oh iya. Ini jurnal statistik. Ya kalau yang nggak ada, kalau nggak mau search ya dipakai artikel blok satu-satu nanti ya. Ini inputnya kita pakai area efektif. Karena kita mau hitung area efektifnya, yang disesuaikan nanti kode peta. Terus input selanjutnya yang value raster ini kita pakai copy raster. Disimpan namanya zonal statistik. Nah, jadi ini nanti kita kan pakai sum di sini statistik type-nya. Jadi kita bakal jumlahkan semua data yang ada di zonal statistik ini per kode petanya. Jadi dijumlah volumenya. Jadi kita bakal nemu volumenya. Terus kita oke aja. Kayak ini. Nanti hasilnya bakal klik kayak ini. Kan tadi masih yang kalau copy raster kan sebesar ini ya. Kalau jurnal statistik itu udah lebih sesuai sama kompartemennya dan dia udah punya per volumenya. Ini pixelnya kan beda-beda nih. Ya kan warnanya. Kita jurnal statistik. Terus kita bakal copy. Pokoknya setiap kita punya raster baru kita copy. Kalau mau ya, kalau kalian mau lebih paham sebenarnya di Arts Toolbox. Terus pilih Management Tools, Data Management Tools. Tapi kan banyak banget ya kalau kalian mau. Tapi kalau sekarang tuh search aja. Nah, ini ada Data Management Tools. Inputnya kita pakai zonal. Inputnya yang zonal. Terus kita simpan jadi copy zonal. Copy zonal raster. Backgroundnya kita nolin. Terus sama sih ini, karena dia datanya masih desimal, kita biar nggak desimal kita pilih 32 bit sign. Terus formatnya kita buat jadi TIFF. Oke. Nah udah kita punya kopinya. Terus pokoknya habis kita punya raster, kita copy, kita buat atribut labelnya.
Caranya sama, build attribute table. Terus ininya kita pilih copy zonalnya tadi. Di oke aja. Kita udah punya attribute table-nya. Nah, sampai sini ada yang bingung? Bingung. Nanti tahu kenapa ini hasilnya kenapa nih. Kalau ini kan tandanya kita udah punya pixelnya, ini udah per volume gitu loh guys. Jadi udah punya nilai volumenya masing-masing. Tadi kan masih yang hitam putih kayak ini kan, yang awal banget. Oh ini mah berwarna kan, masih abstrak banget. Nanti kalau udah kita lalui semuanya, ini raster tadi yang masih sewarna kayak gini. Nah kalau visual raster itu lebih jelas pixelnya aja. Terus kita bakal ubah dari raster ini jadi poligon. Soalnya kan biasanya kalau teman-teman layout kan pakai poligon ya, bukan pakai raster kan. Nah itu biar kita bisa layout, kita convert namanya raster to poligon. Raster to poligon. Yang ini conversion, inputnya si copy zonal raster, terus poligonnya ini kita namain pun poligon. Simplify-nya di uncyclist, terus di oke aja. Nah ini kita punya poligon yang seperti teman-teman lihat biasanya, ini udah per volume, per peta dan per volume nih. Kita lihat ya per attribute table-nya. Nah sini udah ada data-data yang kita perluin. Terus kan kita mau buat per tahun tebangan, jadi kita perlu buat titik-titiknya buat tahun tebangannya. Caranya gimana? Gimana ya? Bisa saja yang data management tools, feature to point, input featuresnya kita pakai polygons. Terus ini disimpan namanya point, insight-nya di checklist, terus di oke aja. Nah nanti insight itu maksudnya yang ada di dalam kompartemen ini, jadi dia cuma kan ada di dalam kompartemen nih, sesuai nanti. Oke, lanjut lagi. Kepada pusing ya. Di bagian kan tadi kita udah cari area efektif di sini kan, yang awal itu loh, yang dari kita cari tadi. Itu kita join data, klik kanan, terus pilih yang join. Ini join and delete, join. Terus yang satu ini kita ambil dari FID. Ini point benar, ini objek ID, terus kita validate. Terus ini udah benar tandanya. Lanjut. Ini di klik kanan kita mau check out attribute table-nya ya. Nah nih datanya ini udah dari sini semua. Terus kita kan punya luas ini. Ini kan masih dalam apa ya, meter apa tuh, meter persegi. Kita buat dia jadi hektar. Caranya klik kanan, calculate geometry, yes, propertinya area, terus ini jadiin hektar. Harus UTM ya ininya, apa istilahnya, koordinat sistemnya 50M. Oke. Terus kita mau intersect. Ada yang tahu intersect itu apa? Udah dari apa ya? Udah lama nggak sih belajar intersect? Ada yang tahu intersect itu apa? Buat apa intersect? Ada yang tahu? Ada yang tahu intersect? Oh ya, apa? Siapa namanya? Monica. Iya, Monica. Untuk menggabungkan 2 atau lebih dataset. Oke. Yang berpotongan. Monica, ikannya siapa Monica? Oh, aku ya. Oh iya. Bangga aku lagi ya. Nah, kita cari aja di sini. Intersect.
intersect. Di analysis tools kita mau gabungin dari area efektif yang udah kita cari sama penutupan lahan. Inputnya itu area efektif sama land cover. Nah, udah kan? Kita simpen, namanya intersect. Samain aja, terus kita oke. Nah, terus kita lihat ya open attribute table-nya. Nih, kita udah punya semua data yang ada di penutupan lahannya, new PL, sama data-data yang ada di area efektif yang udah kita hitung tadi. Jadi satu di sini. Terus lanjut kita mau sorry. Lanjut. Kita mau kan tadi mana ya? Luasnya ini harusnya hektar kan? Tapi di sini tuh belum hektar, harusnya dia sama kayak yang ada di luas ini yang udah kita kalkulasi geometri tadi. Tapi karena ini masih beda, tandanya dia belum hektar. Nah, kita kalkulasi geometri lagi, klik kanan, kalkulasi geometri, yes. Area ini udah 50 M, kita buat hektar, terus kita oke. Nah, dia jadinya udah sesuai. Jadi harusnya luas yang ada di sini sama luas hektar itu sama besarnya. Oke, kalau udah kita lanjut buat convert dia jadi Excel. Search aja, carinya table to Excel. Ini inputnya kita masukin intersect-nya tadi yang udah kita satuin semua datanya. Terus save-nya di luar geodatabase ya kalau bisa. Misalnya ini. Terus kita oke. Ya. Data acara 6. Bisa dilakukan. Acara 6. Nah, kita oke aja. Udah. Terus nanti kalau udah selesai itu bakal ada di sini. Nah, ini dia ada new penutupan lahan yang udah kita intersect tadi dari land cover sama area efektif yang ada luas hektarnya. Sama kode anak petanya mana ya? Nah ini. Gitu ya. Udah. Lanjut ke olah data Excel-nya.